Wilayah pegunungan di Cina memainkan peran yang cukup penting terkait pasokan ayam di negara tersebut, namun alih-alih dikurung dalam kandang sepanjang hidupnya, ayam-ayam ini justru menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam terbuka, dan menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan ayam pada umumnya. Sejak tahun 2015, peternakan ayam yang mereka sebut sebagai ayam berbasis ekologi ini, menjadi populer di beberapa provinsi di China. Pada tahun 2024 kemarin, data dari Kementerian Pedesaan China, menyebut ada 4 provinsi, yang kemudian menjadi teratas dalam jumlah populasi ayam di model peternakan seperti ini. 4 provinsi itu adalah Guangxi, Jiangsu, Zhejiang, dan Guizhou. Meskipun demikian, provinsi seperti Yunnan, Guangzhou, Sichuan, dan beberapa provinsi lainnya juga memiliki basis peternakan ayam ekologi, yang tidak bisa dianggap remeh. Naiknya minat warga pedesaan untuk menekuni metode peternakan seperti ini, didorong oleh program pemerintah China, yang dirangkum sebagai revitalisasi pedesaan, yang diterbitkan pada tahun 2014, peternakan ayam berbasis ekologi adalah salah satu bagian dari program itu, yang mengalami perkembangan signifikan, karena dukungan yang mencakup hampir di semua lini. Jadi walaupun terlihat dijalankan oleh individu, namun peternakan ayam ini sebenarnya didukung, dan ditopang oleh pemerintah di balik layar, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan khusus ayam, lini penjualan, pengadaan bibit, atau anakan ayam, pakan dan sebagainya. Setelah lebih dari 10 tahun berjalan, para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait, nampaknya pantas untuk sedikit berbangga, dengan hasil yang didapat sejauh ini. Ada salah satu hal yang unik dari model peternakan di Cina ini, terutama terkait dengan kesehatan ternak. Para peternak di sini selalu memiliki setidaknya 1 atau 2 pakar kesehatan, yang mereka juluki sebagai dokter ayam. Dokter ayam ini adalah orang-orang yang menjadi bagian penopang program mereka, sejatinya merupakan pakar kesehatan hewan, yang sepenuhnya bekerja, dan dibayar oleh pemerintah. Para dokter ayam ini selalu berada di dekat peternak, baik kedekatan secara individu, maupun komunitas, dan selalu tersedia kapanpun ada laporan dari peternak, terkait masalah kesehatan pada ayam. Hal-hal seperti ini, memungkinkan deteksi penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih awal. Peternakan ayam yang mereka sebut berbasis ekologi, sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan peternakan ayam secara umbaran, yang telah sejak lama dilakukan oleh banyak peternakan di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sistem peternakan intensif, yang mengandalkan kandang tertutup sebagai tempat utama, peternakan semacam ini membiarkan ayam untuk menghabiskan sebagian besar waktu di alam terbuka, atau area yang luas. Kalaupun ada kandang yang digunakan, kandang itu hanya sebatas tempat tidur, dan tempat berlindung bagi ayam di malam hari, atau di saat cuaca sedang tidak mendukung bagi ayam untuk dilepaskan. Secara garis besar, peternakan umbaran memberikan kebebasan bagi ayam untuk berkeliaran, mencari makan secara alami, dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat. Praktek ini bukan hanya mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas tinggi, dengan citra dan cita rasa yang khas. Karakteristik geografis pegunungan China memainkan peran penting dalam membentuk sistem peternakan ayam umbaran, dan entah bagaimana, kualitas udara dan suhu di sini disebut sangat cocok untuk membudidayakan ayam. Sistem umbaran yang diterapkan di pegunungan Cina bervariasi, tergantung pada skala peternakan, topografi lahan, dan tradisi setempat, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memberikan akses terbuka bagi ayam untuk keluar dari kandang dan menjelajahi lingkungan sekitar. Beberapa peternak mungkin menyediakan area terbatas yang dikelilingi pagar, sementara yang lain membiarkan ayam berkeliaran lebih bebas di area hutan atau lereng bukit yang lebih luas. Tujuan dari peternakan ini sama halnya seperti peternakan ayam lainnya, yaitu untuk daging dan telurnya, namun perbedaannya terletak pada kualitas daging dan telur. Ayam yang dibesarkan secara umbaran memiliki akses ke pakan alami yang beragam, termasuk serangga, cacing, biji-bijian, dan bahkan tumbuhan hijau. Makanan alami ini menghasilkan daging yang lebih padat,
rendah lemak, dan memiliki cita rasa yang lebih kaya dan kompleks, dibandingkan dengan ayam yang dibesarkan dengan sistem intensif. Telur yang dihasilkan juga cenderung memiliki kuning telur yang lebih orange, dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Meskipun mendapatkan pakan alami dari tempat mereka dilepaskan, para peternak di Cina masih tetap rutin setiap harinya, untuk memberi pakan pada ternak mereka. Pakan yang diberikan biasanya berupa dedak, biji-bijian seperti jagung, dan juga pakan bermerek, yang umumnya memiliki suplemen dan nutrisi tambahan di dalamnya. Para peternak memanfaatkan program subsidi khusus dari pemerintah, supaya mereka bisa membeli pakan dari penyedia, dengan harga yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Sebagian besar ayam yang dipelihara di pegunungan China, biasanya berasal dari ras lokal wilayah setempat, atau merupakan persilangan antara ras lokal dan ras unggulan. Penggunaan ayam ras lokal atau keturunannya, dapat memudahkan adaptasi ayam terhadap wilayah dan iklim di peternakan, kebebasan bergerak dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan terbuka, memungkinkan ayam untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti mengais, mematuk, dan mandi debu. Hal ini dapat mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental ayam. Lingkungan yang lebih alami juga, cenderung mengurangi resiko penyebaran penyakit, dibandingkan dengan kondisi kandang yang rapat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang metode peternakan seperti ini, serta bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah Cina, yang memfokuskan pembangunan di pedesaan ini? Tahukah Anda, bahwa seekor abalon dapat dijual dengan harga lebih mahal, daripada sepotong steak di restoran bintang 5, kerang mewah ini bukan sekedar makanan lezat, ini adalah industri yang sedang berkembang pesat dengan nilai miliaran. Kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi, dunia budidaya abalon modern, dan mengungkap mengapa para petani begitu bersemangat, dalam membesarkan harta karun bercangkang tangguh ini. Pada peternakan abalon masa kini, sistem dibangun secara cermat, untuk menciptakan kembali lingkungan alami, membantu mereka tumbuh kuat dan sehat, sambil mempertahankan kualitas terbaik. Peternakan ini sering menggunakan tangki tempat air segar kaya oksigen mengalir terus-menerus, untuk menciptakan kondisi sempurna bagi abalon untuk tumbuh subur. Para petani benar-benar menghargai abalon sebagai sumber daya yang berharga, merawatnya dengan penuh perhatian. Di peternakan modern, sistem khusus disiapkan untuk mengalirkan air laut langsung ke dalam tangki, yang memungkinkan abalon hidup di lingkungan asin yang mereka butuhkan. Sistem ini juga mencakup sirkulasi air berkelanjutan, dan bahkan generator gelombang buatan, untuk menjaga kadar oksigen tetap tinggi, yang menyerupai habitat alami mereka. Ini adalah keseimbangan yang cermat antara teknologi dan perawatan. Makanan abalon juga direncanakan dengan cermat. Petani memberi mereka tambahan mineral penting, seperti kalsium dan magnesium. Jika mereka tidak mendapatkan cukup mineral, cangkangnya bisa lemah atau tidak kokoh, yang membuat mereka tidak bernilai untuk dijual. Kehidupan dimulai di tangki penetasan khusus, di mana segala sesuatunya dikontrol secara cermat, untuk memberi mereka awal yang terbaik. Air di sini disaring dan disterilkan secara ketat, untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan aman. Di dalam tangki pemeliharaan, larva telur abalon menetas dalam waktu sekitar 24 jam, dan hanya beberapa hari, kemudian muncul jutaan larva kecil yang berenang bebas. Saat mereka tumbuh, abalon muda dipindahkan ke tempat pembibitan, dan tinggal di sana hingga 6 bulan.
Abalon dikenal karena laju pertumbuhannya yang relatif lambat, bergantung pada spesies dan kondisi budidaya, dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 tahun, agar abalon mencapai ukuran pasar. Setelah abalon tumbuh hingga ukuran pasar idealnya, biasanya panjangnya antara 3 hingga 5 inci, dan berat sekitar 80 hingga 200 gram, maka tibalah saatnya untuk memanen. Tahap ini penting karena penanganan yang salah, dapat menyebabkan stres, kerusakan pada cangkang, atau penurunan kualitas daging. Setelah dipanen, abalon ditempatkan dalam tangki pembersihan berisi air dingin, untuk menenangkannya, yang membantu mereka rileks. Air dingin membantu memperlambat metabolisme, dan menjaga mereka dalam keadaan tenang, memastikan mereka tetap tenang, dan mempertahankan kualitas terbaik hingga siap untuk dikemas. Abalon dapat dikirim ke pasar lokal dan dijual langsung ke konsumen, atau mungkin diangkut ke pabrik pengolahan. Saat abalon tiba di pabrik pengolahan, mereka dengan cepat disortir berdasarkan ukuran dan kualitas yang memenuhi standar tertinggi, yang memiliki cangkang utuh, daging padat, dan warna cerah, disisihkan untuk pasar segar atau ekspor kelas atas. Setelah abalon diolah, mereka dibersihkan dan disiapkan dengan hati-hati sebelum segera dibekukan. Pembekuan cepat ini membantu mengunci rasa, tekstur, dan nilai gizinya, memastikannya tetap berkualitas tinggi bahkan setelah disimpan. Abalon yang tersisa, sering diolah lebih lanjut menjadi produk seperti abalon kalengan, atau kering. Abalon kalengan merupakan makanan laut yang praktis dan berharga. Abalon dimasukkan ke dalam kaleng berisi air garam ringan atau kaldu beraroma. Kaleng disegel dan disterilkan pada suhu tinggi, untuk memastikan keamanan dan umur simpan yang panjang, dan siap dinikmati kapan saja, dan di mana saja. Untuk mencairkan abalon beku, kalian dapat menggunakan oven untuk mencairkannya secara perlahan, sambil mempertahankan tekstur dan rasanya. Metode ini sering digunakan saat menyiapkan abalon untuk dimasak, karena membantu menjaga kualitasnya. Metode kedua, kalian bisa menggunakan air garam dingin. Abalon merupakan bahan berharga dalam banyak masakan Asia, terutama dikenal sebagai bintang sup abalon yang lezat. Hidangan ini sering dinikmati karena manfaat kesehatannya, dan secara tradisional dipercaya dapat meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, bagaimana menurut kalian dengan peternakan abalon ini? Apakah di daerah kalian ada tempat budidaya abalon? Dan menurut kalian mana yang lebih lezat, daging abalon atau daging ayam? Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar.